Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang jujur aja kita semua hadapi setiap hari, seringkali tanpa kita sadari, yaitu pertarungan di dalam diri kita sendiri antara kesombongan dan kerendahan hati. Yuk kita bedah lebih dalam. Coba deh ingat-ingat, pernah nggak sih Anda ngerasa bangga, mungkin sedikit terlalu bangga sama sepatu baru Anda? Jujur aja deh, kita semua pernah kan ngerasain momen-momen kecil kayak gitu, entah kita mau ngaku atau enggak. Nah, ini nih yang menarik. Kesombongan itu sering banget mulai dari hal-hal yang kelihatannya sepele. Misalnya yaitu tadi, pamer sepatu baru di kantor, atau mungkin pas lagi ngobrol sama teman-teman, kita ngerasa jadi orang yang paling pinter, paling tahu segalanya di ruangan itu. Kelihatannya kecil ya, tapi dari situlah kesombongan bisa menyelinap masuk ke kehidupan kita sehari-hari. Tapi pertanyaannya, dari mana sih sebenarnya rasa sombong ini datang? Apa karena situasi di sekitar kita? Ternyata jawabannya nggak sesederhana itu. Ini bukan soal kondisi eksternal, tapi ada sesuatu yang jauh lebih dalam. Coba bayangin deh, kisah kesombongan yang pertama itu justru nggak terjadi di dunia yang penuh masalah kayak sekarang. Bukan, kisah ini terjadi di tempat yang sempurna, yaitu di surga. Dan pelakunya adalah seorang malaikat, Lucifer. Ayat ini benar-benar ngegambarin inti masalahnya. Kejatuhan Lucifer itu bukan karena dia kurang sesuatu, malah sebaliknya. Dia jatuh karena dia terlalu fokus sama kehebatannya sendiri, kecantikannya, kebijaksanaannya, sampai dia lupa dari mana semua itu berasal. Jadi intinya apa? Kesombongan itu akarnya dari dalam diri. Itu adalah sebuah pilihan. Dimulainya dari hati. Pas kita mulai mikir, saya bisa sendiri kok, gak butuh siapa-siapa. Nah, di saat itulah kita jadi gagal melihat realita. Kita lupa posisi kita yang sebenarnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya paling tricky. Kenapa? Karena kesombongan itu pinter banget nyamar. Saking pinternya, kadang-kadang dia bisa kelihatan seperti kebalikannya. Salah satu penyamaran paling licik itu namanya kesombongan rohani. Ini bahaya banget. Yaitu pas kita ngerasa lebih suci atau lebih ngerti soal agama dibanding orang lain. Ibadah kita, pengetahuan kita, malah jadi alat buat ngerasa lebih unggul. Contoh klasiknya ada di perumpamaan ini. Ada dua orang berdoa, tapi hatinya beda jauh. Orang Farisi doanya malah jadi ajang pamer. Syukurlah aku nggak kayak orang lain yang pendosa itu. Dia meninggikan diri dengan merendahkan orang lain. Bandingin sama si pemungut cukai. Doanya simple, tulus. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Dia sadar betul posisinya. Dan hati-hati juga ya, kadang apa yang kelihatannya kayak rendah hati itu sebenarnya cuma kedok kesombongan. Misalnya pas kita bilang, saya mah apa tuh nggak pantas, nggak bisa bantu. Itu bisa jadi cuma cara kita buat lari dari tanggung jawab. Itu bukan rendah hati, itu cuma alasan. Oke, jadi kalau kesombongan itu serumit ini, gimana dong solusinya? Nah, untuk jawab itu kita bakal belajar dari perjalanan hidup seseorang yang luar biasa, Musa. Perjalanan hidup Musa ini ibarat sekolah selama 120 tahun yang dibagi jadi 3 fase. 40 tahun pertama, dia jadi pangeran di Mesir. Pinter, kuat, ngerasa bisa ngelakuin semuanya sendiri. Dia coba nyelamatin bangsanya pakai caranya sendiri, dan gagal total. 40 tahun berikutnya, hidupnya jungkir balik. Dia jadi buronan, jadi gembala di padang gurun. Status, kekuasaan, semua hilang. Disinilah dia belajar sabar dan bergantung. Baru deh, di 40 tahun terakhir, di usia 80, dia dipanggil Tuhan. Kali ini, dia udah sadar betul sama keterbatasannya dan juga kebesaran kuasa Tuhan. Nah, proses panjang ini ngebuat Musa mencapai sesuatu yang bukan sekedar rendah diri ya, tapi sadar diri. Apa itu sadar diri? Intinya tahu persis siapa diri kita, apa yang bisa kita lakuin, dan yang paling penting, apa tujuan hidup kita. Benar-benar kenal diri sendiri secara jujur. Nah, ini dia poin kuncinya. Jadi ini bukan soal kita mikir aku mampu atau aku nggak mampu. Bukan itu. Ini soal aku kenal diriku. Kerendahan hati yang sejati itu bukan tentang ngejelek-jelekin diri sendiri, tapi tentang benar-benar paham siapa kita. Dari sini, kita bisa lihat sebuah model yang keren banget untuk menyeimbangkan antara kemampuan yang kita punya dengan hati yang tetap rendah hati. Coba kita bandingin cara pandangnya. Orang sombong mikir, kemampuan gue ini bikin gue lebih hebat dari yang lain. Semua sukses ini ya karena gue. Beda sama orang yang sadar diri. Dia bakal mikir, kemampuan saya ini ada tujuannya untuk sesuatu yang lebih besar. Saya ini cuma dipercaya buat ngelola karunia yang udah dikasih. Jadi bedanya bukan di punya bakat atau enggak, tapi di cara kita mandang bakat itu. Jadi kalaupun ada yang namanya bermegah atau bangga,
Satu-satunya yang dianjurkan itu adalah bangga karena kita sadar dari mana sumber kekuatan dan kemampuan kita yang sebenarnya. Jadi sukses itu bukan buat pamer, tapi jadi momen buat kita mengakui ada kekuatan yang lebih besar yang bekerja di hidup kita. Jadi gimana caranya biar kita bisa punya kerendahan hati yang seimbang? Ada 3 langkah praktis. Pertama, akui dulu kemampuan kita. Jujur aja sama diri sendiri apa yang kita bisa. Kedua, sadari sumbernya. Pahami kalau semua talenta ini datangnya bukan murni dari kita sendiri. Dan yang ketiga, yang paling penting, arahkan keluar. Gunakan semua kemampuan itu buat melayani, bukan buat memegahkan diri sendiri. Sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan sama-sama. Kerendahan hati yang sejati itu apakah artinya kita harus berpikir lebih jelek tentang diri kita? Atau kita jadi lebih jarang memikirkan diri kita sendiri? Jadi fokusnya bukan lagi ke aku, tapi ke tujuan yang lebih besar. Sebuah pemikiran yang menarik untuk kita bawa ya.